Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa, kelas 2E, NIM 12010141, program studi perguruan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita akan membahas mengenai mata kuliah Pramuka yang judul materi pada hari ini yaitu Organisasi Gerakan Pramuka. Dosen pengampu yaitu Imam Agung Prakoso, SSY MH. Di dalam organisasi Gerakan Pramuka terdapat 4 yang ingin saya paparkan dan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai pengertian organisasi Gerakan Pramuka, dan yang kedua, struktur organisasi Gerakan Pramuka, dan yang ketiga, kuartir-kuartir dalam Gerakan Pramuka, dan yang terakhir adalah gugus depan dalam Gerakan Pramuka. Kita masuk ke dalam pengertian organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Gerakan Pramuka ini bersifat non-formal, yang artinya bahwa gerakan pramuka yang tidak resmi, yang dimana pramuka ini dilakukan di luar sekolah ataupun di luar lingkungan keluarga. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pengertian organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi sifat dari Gerakan Pramuka ini adalah non-formal, yang artinya bahwa Gerakan Pramuka ini adalah gerakan yang tidak resmi. Biasanya itu dilakukan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran atau hal-hal yang diterapkan di dalam kepramukaan itu adalah kreativitas sebagai pemuda untuk bisa mengembangkan bakatnya supaya bisa berkarya dan menggali bakat-bakatnya yang ada. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dan bentuk kegiatannya itu menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya membentuk watak, akhlak, budi pekerti yang luhur. Jadi walaupun pramuka itu biasanya dengan hal-hal yang main permainan, pramuka adalah sesuatu hal yang menarik dan sangat menyenangkan karena terdapat hal-hal yang membuat kita senang di dalam pramuka, seperti nyanyian yel-yel ataupun main game di dalam kepramukaan. Tetapi tujuan akhir di dalam kepramukaan tersebut adalah pembentukan watak, di mana pembentukan watak itu anak peserta didik bisa menjadi lebih baik lagi, akhlaknya bisa menjadi lebih baik lagi, dan budi pekertinya yang luhur.
yang mana di dalam gerakan pramuka tersebut membentuk watak anak peserta didik menjadi lebih baik, akhlaknya bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi di dalam gerakan pramuka itu juga diseimbangkan, karena di dalam gerakan pramuka selain kita menanamkan kebaikan kepada sesama, tetapi juga kita menanamkan kebaikan kepada hewan, lingkungan hidup, dan alam sekitar. Seperti contohnya menyayangi hewan, tidak menyakiti hewan. Kalau misalnya lingkungan hidup berarti tidak merusak alam. Nah, itu adalah ciri khas dari watak dan akhlak itu sendiri. Selanjutnya, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi yang pertama siaga, kedua penggalang, ketiga penegak, dan yang keempat pandega. Di dalam pramuka ada anggota pramuka, anggota gerakan pramuka. Yang paling dasar itu siaga. Di dalam siaga itu usianya berkisaran dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dan tingkatan yang kedua yaitu penggalang, di mana gerakan di penggalang ini usianya berkisaran dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu penegak, yang mana di dalam penegak tersebut mereka berusia dari 16 tahun sampai 20 tahun. Dan selanjutnya yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu pandega. Di pandega usia mereka tuh berkisaran dari usia 21 sampai 25 tahun. Itulah anggota-anggota gerakan pramuka dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kita masuk ke dalam pembahasan struktur organisasi gerakan pramuka. Di dalam struktur organisasi gerakan pramuka terdapat 8 bidang. Yang pertama, majelis pembimbing. Yang kedua, badan pemeriksa keuangan atau yang disingkat dengan BPK. Yang ketiga, kuartir dan koordinator gudep. Yang keempat, gugus depan atau yang biasa kita sebut dengan gudep. Yang kelima, satuan karya pramuka atau yang disebut dengan SAKA. Yang keenam, badan kelengkapan kuartir. Yang ketujuh, pramuka utama gerakan pramuka, yaitu presiden. Dan yang terakhir adalah musyawarah kuartir. Itulah struktur dalam organisasi gerakan pramuka. Kita masuk ke struktur yang organisasi gerakan pramuka yang pertama, yaitu membahas tentang majelis pembimbing. Yang maksud dari majelis pembimbing yaitu adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir. Gugus depan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan SAKA. Majelis pembimbing sendiri diketuai secara ex officio, yang mana itu tergantung dari bidangnya masing-masing. Misalkan seperti yang pertama, Mabinas, Majelis Bimbingan Nasional, oleh Presiden Republik Indonesia. Ketuanya yaitu presiden yang menjabat pada saat itu. Yang kedua, Mabida. Mabida ini adalah Majelis Bimbingan Daerah, yaitu oleh gubernur. Ketuanya yaitu gubernur. Dan yang ketiga, Mabicap. Mabicap adalah Majelis Bimbingan Cabang oleh bupati atau wali kota. Jadi ketuanya ya bupati ataupun wali kota yang menjabat pada saat itu. Dan yang keempat, Mabiran, Majelis Bimbingan Ranting, yang diketuai oleh camat itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, Mabigus, Majelis Bimbingan gugus depan, oleh pejabat pada lembaga tersebut. Ya, itu tergantung kepada majelis yang ada di lembaga tersebut. Organisasi gerakan pramuka yang kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK gerakan pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Dan yang ketiga adalah kuartir dan koordinator gudep.
Kuartir dan koordinator GUDEP merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat pertama di nasional, yang mana kuartir nasional atau Kuarnas ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Terus tingkatan yang kedua yaitu di daerah. Kuartir daerah atau Kuarda ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Dan tingkatan yang ketiga yaitu di daerah cabang. Kuartir cabang atau Kuarcap ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Mucap dengan masa bakti 5 tahun. Selanjutnya ranting. Kuartir ranting atau yang disebut dengan Kuaran ditetapkan dalam musyawarah ranting yang disebut dengan Musran dengan masa bakti 5 tahun. Terus gugus depan. Gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasi oleh koordinator GUDEP. Koor GUDEP ditetapkan dalam musyawarah ranting musyawarah dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat, gugus depan. Gugus depan atau disingkat dengan GUDEP adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Di dalam gerakan pramuka ini, itulah tadi yang sudah dijelaskan bahwa di gugus depan itu adalah ada namanya anggota gerakan pramuka seperti siaga, penggalang, penegak, pandega. Itu adalah anggota gerakan pramuka. Disitulah yang akan dilakukan oleh gugus depan untuk mempersiapkan pendidikan, menciptakan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi para peserta pendidikan maupun organisasi gerakan pramuka tersebut. Selanjutnya bagian kelima, Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau disingkat dengan SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda di Indonesia. Dan yang keenam, Badan Kelengkapan Kuartir, yaitu Badan Kelengkapan Kuartir merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Dan yang ketujuh adalah Pramuka Utama Gerakan Pramuka. Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Presiden. Jadi Pramuka Utama itu adalah Presiden yang paling tinggi, jabatannya yang paling tinggi kedudukannya. Terus Musyawarah Kuartir. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Kita masuk ke bagian C, kuartir-kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir itu apa ya? Kita bahas. Kuartir secara pengertiannya adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kuarnas, Kuartir Nasional, yang fungsinya yaitu sebagai kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Dan yang kedua, Kuarda, Kuartir Daerah, yang mana fungsinya pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Kuarcap, Kuartir Cabang. Fungsinya yaitu sebagai pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah Kuaran. Fungsinya membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional. Selanjutnya, gugus depan dalam gerakan pramuka. Di dalam gugus depan dalam gerakan pramuka ini ada 3 hal yang ingin dibahas. Yang pertama, pengertian dari gugus depan, terus tujuan GUDEP atau gugus depan, terus sasarannya seperti apa nantinya. Kita masuk ke pengertian gugus depan. Gugus depan atau disingkat dengan GUDEP adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Di dalam gugus depan tersebut berdirilah suatu peserta didik yang dimana
ada namanya anggota gerakan pramuka yang sudah dijelaskan tadi seperti siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itulah di dalam 4 bidang tersebut itu masuk ke dalam wadah di dalam gerakan gugus depan. Dan selain berfungsi sebagai wadah, juga sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik, itu juga bisa melantik para peserta didik yang ingin melanjutkan kepada tingkatan yang selanjutnya. Selanjutnya, tujuan dari Gudep itu apa? Yang pertama, membentuk sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan. Itulah tujuan dari gugus depan. Dan yang terakhir itu adalah sasaran. Sasarannya untuk dapat mencapai tujuan gugus depan tersebut, maka para pembina pramuka yang bertugas di Gudep berusaha mencapai sasaran antara lain. Yang pertama, menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air. Yang ketiga, menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keempat, melatih panca indera, hasrat karya, dan berbagai kejuruan agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. Dan yang terakhir adalah melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan mental dengan menggunakan sistem Among dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, terutama sistem beregu. Sasaran tadi, sistem Amongnya, dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan itu dimaksudkan untuk pertama memelihara norma-norma kesusilaan, yang kedua mengembangkan karya kreasi, yang ketiga memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, yang keempat memimpin dan dipimpin, yang kelima mengelola sesuatu kegiatan, yang keenam bertanggung jawab dan disiplin, yang ketujuh mengatur diri sendiri, yang terakhir adalah kerjasama. Itulah sistem Among dan prinsip dasar yang ingin dibentuk di dalam kepramukaan. Itulah tadi pembahasan yang sudah saya paparkan. Saya mengambil referensinya dari buku yang menerbitkan adalah Reza Shahma Bahtia, diterbitkan pada tahun 2018. Judul bukunya Pengembangan Kepramukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari penjelasan saya memaparkan materi mengenai gerakan organisasi gerakan pramuka. Jika terdapat kesalahan, kehilafan, sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.